إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kembali lagi pada kesempatan ini kita bersama untuk melanjutkan pengajian kita dalam tafsir. Insyaallah kita akan baca surah yang ke-36 dari Al-Quran, yakni surah At-Tariq. Surah At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ila akhir surah. Demi langit dan demi Tariq. Nanti kita akan jelaskan apa itu Tariq. Wa ma adraka mat Tariq. Tahukah apa itu At-Tariq? An-najmu ats-tsaqib, bintang yang menembus gelapnya malam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiada satu jiwa pun yang tidak ada yang mengawasinya. Kita belum paham ini, karena ini surah dimulai dengan sumpah demi langit, demi Tariq. Siapa yang pernah memberitahu Anda tentang Tariq itu? Yaitu adalah bintang yang menembus gelapnya malam. Tak satu pun jiwa yang tidak ada yang mengawasinya. Ini kan susah, belum kita tangkap apa maunya ini surah. Bicara tentang langit, bicara tentang bintang, lantas dikaitkan dengan manusia, jiwa, diri manusia. Dimulai dengan sumpah. Kita sudah pernah pelajari bahwa ketika kita menemukan sumpah di dalam Al-Quran, maka yang pertama harus dicari adalah jawaban daripada sumpah itu. Ya. Kalau sudah menemukan jawaban sumpah itu, maka kita berupaya lagi mencari apa hubungannya antara yang disumpahkan dengan sumpah itu. Ya. Ini kita harus mencari, menemukan di mana hubungannya demi langit. Jawaban daripada sumpah ini adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiada satu pun jiwa yang tidak ada yang mengawasinya. Itu jawabannya. Persoalannya, apa hubungannya itu? Nah, mari kita lihat dulu bahwa surah ini adalah diturunkan di Mekah. Surah yang ke-36 diturunkan. Ya.
ada dua kata yang disumpahkan di sini. Langit, ya, as-sama dengan at-tariq. Ini dua kata yang disumpahkan. As-sama, at-tariq. Dan ini dua-duanya nyata, ya, nyata di depan mata kita. Itu kelihatan langit, bintang juga kelihatan, kan nyata itu, kelihatan semuanya. Sekalipun nyata di depan mata kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala cuma tidak baik berkatakan, sudah kunci bahwa sesungguhnya kamu tidak mampu mengetahui substansi yang ada di depan mata kamu. Tidak mampu kita mengetahui secara substansi, secara keseluruhan, sekalipun hal itu sudah di depan mata. Di mana bisa dipahami itu? Karena ada kata-kata wa ma adraka. Ketika kita menemukan kata-kata wa ma adraka, itu pasti yang disebutkan sesudahnya itu tidak mampu dijangkau oleh akal fikiran manusia. Nah, selain itu, salah satu hal yang mendasar harus dipahami, tadi kita katakan bahwa hubungan langit, bintang, dan diri manusia. Apa itu as-sama? Ya, apa itu as-sama? Ya memang ada definisi sederhana, tapi kita melihat bahwa semua yang ada di atas kita itu ada definisi seperti itu. Semua yang ada di atas kita, kullu ma'alaka, semua yang ada di atasmu, fa'azallaka, dan menaungimu. Itu katanya as-sama. Cukupkah pengetahuan kita mengetahui langit itu? Tidak cukup. Palingan kalau kita ditanya apa itu langit, itu yang di atas, padahal di depan mata. Itulah tadi dikatakan bahwa sekalipun sudah di depan mata itu masalah, sesuatu tidak mampu kita menjangkau seluruhnya. Akal pikiran manusia sangat terbatas untuk memahami sekalipun itu sudah di depan mata. Artinya apa? Bahwa lebih banyak yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu. Ada kata-kata ulama berkata begini, nahnu nafhamul asya kama nahnu alaihi wa laisa kama hiya alaihi. Artinya apa? Kita mampu memahami itu sesuatu benda hanya berdasarkan semampu kita jangkau, tapi tidak kita tahu seperti apa yang sesungguhnya ada pada benda itu, ya, pada benda. Nah, ini menjadi pembelajaran moral kepada kita bahwa tidak mungkin kita mau menjelek-jelekkan orang. Tidak ada jalan untuk menjelekkan orang, karena yang kita tahu bumi sebegitu saja. Jangan sampai lebih banyak baiknya dibanding jahat. Kita sudah menilai orang.
Wasyai'ul ladzi yajhaluhu al-insanu aksar mimma ya'lamu. Sesuatu yang tidak dipahami, tidak dimengerti oleh manusia jauh lebih banyak dibanding yang ia tahu. Jadi sepertinya kita mau berkata bahwa wahai manusia, kalau kamu tidak mampu mengenal sesuatu secara utuh, sadarilah bahwa penilaianmu terhadap seseorang hanya sebatas yang engkau tahu. Hanya sebatas yang engkau tahu. Bukan seperti apa yang ada pada orang itu. Jangan terlalu cepat menilai orang, karena kita menilai hanya berdasar semampu kita. Masih banyak yang kita tidak tahu tentang orang itu. Ya, begitu juga terhadap kita mengenal langit demi langit. Nah, ini sumpah Allah dengan langit ini untuk membangun kesadaran manusia, kesadaran moral, untuk tidak saling gampang menyalahkan orang lain tanpa bukti nyata. Bagaimana langit? Wah, biru. Kan itu yang kita tahu, itu yang kita lihat. Apa betul biru? Oh, belum tentu. Kita lihat bintang, kita lihat matahari. Kalau kita ditanya, mana lebih besar matahari dibanding langit? Mana lebih besar bintang dibanding matahari? Mana lebih besar bintang dibanding bumi? Apa kita mau bilang? Pasti kita bilang, wah, lebih besar bumi, lebih besar matahari dibanding bintang. Tapi tidak seperti itu. Ada bintang 2000 kali lipat itu matahari baru bisa sama satu bintang. Tapi kita kan hanya mampu melihat, menyampaikan, mengevaluasi yang kita lihat. Ya. Nah, ini kita sudah mau mencoba melihat wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satupun jiwa tanpa ada yang mengawasinya, pemeliharanya. Nah. Artinya apa kalau begitu? Kalau tidak ada sesuatu pun yang tanpa ada yang mengawasi, tidak ada satu titik dalam diri manusia ini yang tersembunyi bagi Allah. Saya ulangi, tidak ada satu titik yang tersembunyi dalam diri manusia yang tersembunyi bagi Allah. Nah, tetapi bagi kita pasti banyak yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di langit ini kecuali Allah Maha mengetahuinya. Tapi kita sedikit sekali kita mampu tahu. Kenapa At-Tariq itu langit tadi? Kenapa At-Tariq ini dinamai bintang? Padahal makna dasarnya pada Tariq itu adalah tarakah, memukul. Tarakah itu memukul. Nah, kalau memukul pasti ada bunyi. Bunyi itu pertanda ada sesuatu. Nah, kenapa langsung dikaitkan dengan malam, bintang? Karena bunyi yang datang pada tengah malam begitu, kedengarannya ada orang yang datang. Ada orang yang datang. Kalau ketuk-ketuk pintu, ada orang yang datang.
Maka dinamakanlah At-Thariq ini adalah bintang yang menembus gelapnya malam. Bintang yang menembus gelapnya malam. Begitu bintang mampu menembus gelapnya malam, seperti demikian diri manusia, seperti apapun tersembunyinya titik itu dalam diri manusia pasti dijangkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sama'i wat-thariq. Ada referensi saya baca, dan ini juga dalam tafsir ini namanya An-Nabalusi. Ulama ini namanya Muhammad Al-Atib An-Nabalusi. Dia menyebutkan di situ bahwa ahli astronom menyatakan ada bintang yang besarnya itu 98 kali dari besarnya matahari. Padahal kalau kita lihat mana lebih besar matahari dibanding bintang, berarti kita dibohongi lagi oleh mata kita. Kita dibohongi oleh mata kita. Jadi kalau telah mata kita ini membohongi kita, lantas kita membenarkan itu, maka kita termasuk orang yang pembohong. Ya. Karena kita mau percaya apa yang kita hanya mau berdasar kepada apa yang kita tahu. Bahkan ada yang mengatakan ini kita mau menyadari kemampuan pemahaman kita ini supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa manusia sadar kok sedikit sekali kau tahu. Jangan cepat menilai orang. Terangnya bintang, ya, ini saya dapat dalam kitab tafsir itu. Terangnya bintang lebih terang dibanding matahari sebesar 12.000 kali. Ya. Mungkin kita berkata, hebatnya ini orang yang menemukan itu kecil dibanding ilmunya Allah. Kita kan kagum-kagum, bisa hanya di mana ditemukan itu? Pasti berdasarkan dengan observasinya. Tetapi yakin dan percaya hanya sebatas itu yang mampu dia tahu. Sepintar-pintarnya dokter untuk mengetahui jenis janin di dalam rahim ibu, tapi hanya itu yang dia bisa tahu. Kan ada ayat begini, dialah Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam kandungan, dalam rahim ibu. Ada kan ayat begitu. Apakah lantas dokter bisa berbangga mengatakan, saya sudah tahu. Barangkali baru 1 detik, baru 1 menit, 1-2 menit setelah terjadi pembuahan, dia sudah tahu bahwa laki-laki ini, ini perempuan. Wah, dengan bangga mengatakan, saya sudah tahu. Dan itu realitas. Cucu saya bawa ke dokter dengan alatnya itu yang digosok-gosok di perut. Anda tahu ini jenisnya ini. Dalam hati saya, baru itu yang kau kecil kau tahu. Kau tidak tahu bahwa ini cucuku saya nanti ini keriting rambutnya atau tidak. Kau tidak tahu dokter bahwa anak cucu saya ini pendek atau tidak. Dokter, kau tidak tahu apakah nanti ini cucu saya pesek atau tidak? Tidak tahu.
dokter, kau tidak tahu bahwa ini cucu saya nanti hitam atau putih atau sawo? Tidak tahu. Jadi jangan terlalu cepat berbangga. Anda hanya mengetahui kecil daripada maknya dalam Al-Quran itu. Nabi Musa alaihissalam, apa makamnya, kedudukannya Nabi Musa itu? Mulia kan? Saking mulianya Nabi Musa kedudukannya itu, bahwa dia disebut sebagai kalimullah. Apa artinya kalimullah? Teman bicaranya Tuhan, teman bicaranya Allah. Wah, kalau begitu sempurna. Ternyata Nabi Musa banyak yang dia tidak tahu setelah bertemu seorang hamba Allah yang telah diberi nikmat. Dia pergi mencari karena merasa dirinya hebat, ternyata tunduk di depan seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah hanya dikatakan abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Situ fawajada abdan, maka Musa bertemulah seorang hamba, salah seorang hamba kami yang telah saya beri nikmat. Begitu ketemu, apa kata Musa? Bolehkah saya ikut kepada kamu untuk saya bisa diajar? Padahal tadi ini kan makamnya kalimullah ini, teman bicaranya Allah. Kalimullah. Apa kata hamba ini? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak bisa kau sabar bersama saya Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau tidak banyak yang kau tidak tahu. Cuma begitu bahasa sederhananya, banyak kau tidak tahu. Musa tidak mau menyerah. Insya Allah satajiduni sabira. Saya akan menjadi orang sabar. Saya akan menjadi orang sabar. Dan saya tidak akan mendurhakai Anda. Ini janjinya Musa. Nah, kata hamba yang mulia ini tadi, katakan begini, kalau kamu ikut sama saya Musa, jangan tanya apa-apa tentang apa yang saya lakukan. Oke. Itu sepakat, bikin kontrak. Jangan tanya. Iya, saya akan tanya. Begitu naik di perahu, ini si hamba tadi langsung dia bakar ini perahu. Bakar. Wah, Musa kaget. Apa ini? Kenapa kau langsung bakar? Nah, ini bukan milik kamu. Litughrika ahlah. Laqad ji'ta syai'an imra. Kau sudah melakukan sesuatu yang salah. Kata hamba tadi, tadi kan saya sudah bilang kau tidak bisa sabar bersama dengan saya. Kenapa tidak sabar? Karena dia tidak tahu. Banyak yang dia tidak tahu. Jadi sesungguhnya orang emosional itu orang bodoh. Jadi kalau ada orang yang marah, suka marah-marah, itu hanya kompensasi ketidaktahuannya. Boleh jadi seperti itu, supaya kita tidak menuduh. Boleh jadi ada orang yang gampang marah, itu hanya salah satu bentuk kompensasi ketidaktahuannya. Jangan lagi belajar. Oke, saya mohon maaf. Kita bisa begitu, mohon maaf, saya salah begini-gini. Jalan lagi. Ketemu dengan anak-anak. Ini si hamba yang mulia tadi ini langsung dia bunuh ini anak. Wah, protes lagi Musa. Kenapa ini kan jiwa suci ini, kenapa kau membunuhnya? Kata hamba,
Sudah 2 kali toh? Sudah 2 kali. Padahal ini sudah kalimullah ini. Sudah kalimullah ini. Sudah teman bicaranya Allah. Masih juga terbatas ilmunya. Makanya musibah yang paling mengancam ulama itu adalah ketika berkata, saya menguasai ilmu ini. Itu ancaman paling berbahaya. Tapi kelihatannya ancaman ini banyak diabaikan oleh orang-orang yang merasa dirinya ulama. Oke, jalan lagi. Ini kan kita mau memperlihatkan bahwa jangankan dalam kehidupan nyata, dalam Al-Quran, dan itu otentik datanya disebutkan bahwa ini kalimullah, masih juga seperti itu. Jalan. Ya. Ketemulah di satu kampung itu, minta disuguhkan makanan, tapi tidak ada yang mau melayaninya. Fa'abau an yudayyifuhuma. Fawajada jidaran yuridu an yanqad. Lantas ini Musa menemukan sebuah gubuk meruntuh. Sudah meruntuh. Ini sang hamba ini tadi langsung dia sibuk memperbaiki ini gubuk yang meruntuh. Bahasa Bugisnya itu bola taja, tidak ada penghuninya, tidak ada bola taja. Semeruk apa yang bola taja? Rumah yang dibiarkan begitu saja, tidak ada pemilik, tidak ada penghuninya, mutompi runtuh. Ini hamba yang muda tadi sibuk memperbaikinya. Musa bilang, apa lagi bilang itu? Ini kan rumah tidak ada pemiliknya, sudah mau runtuh. Jangan lama kau sibuk dengan begitu. Apa kata hamba ini? Inilah perpisahan kita. Hadza firaqu baini wa bainik. Sudah itu baru dijelaskan. Itu pembuktian bahwa apa yang kita tahu sungguh sangat sedikit. Sungguh sangat sedikit. Seperti kita mengetahui langit, kita hanya berkata langit itu biru. Kita berkata bintang itu kecil. Melihat, coba, apakah tidak kecil bintang yang kita lihat? Kecil kan? Tapi ternyata ada bintang yang 700 kali lipat lebih besar dibanding matahari. Ada bintang seperti itu. Bahkan ada bintang, disebut namanya bintang itu bintang Antares, itu lebih besar 850 kali dibanding dengan matahari. Bahkan ada yang terbesar, namanya bintang itu adalah Canis Majoris. Berapa? 2000 kali lipat dibanding matahari. Tapi padahal kalau kita lihat kecil, nah itulah yang kita menghukumi sesuatu hanya berdasarkan dengan kemampuan kita. Dan itu biasa kita terjebak dengan begini. Jeleknya belum tentu. Ya. Itu bila karena kita mampu itu. Kalau begitu, untuk menghindar itu lebih baik jangan menjelek-jelekkan orang. Karena yang bisa menembus semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan, wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satupun jiwa di dunia ini yang ada ini yang tidak ada yang mengawasi, yang memeliharanya. Hatta diri kita sampai kepada diri kita. Apakah kita kenal betul diri kita?
Seperti itu. Ya. Ya. Ada bukti, barangkali bisa dijadikan bukti ya, barangkali bisa dijadikan bukti bahwa kadang kita tidak mengenal diri kita. Ada ulama berkata begini, man tawahham annahu aduwwun a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu an nafsi. Siapa yang masih menyangka, masih menduga ada manusia yang lebih berbahaya dibanding dirinya, artinya itu kurang mengenal dirinya. Ini kata ulama, ini bukan ayat, bukan hadis, tapi saya mau ikut pendapat ini. Man tawahhama, siapa yang menduga, berprasangka bahwa masih ada musuh yang lebih besar dibanding dirinya sendiri, itu artinya dia tidak mengenal dirinya. Di mana buktinya bahwa itu lebih berbahaya? Kita lihat, kita sebentar tidur, pas jam 3 bangun, maka di situ terjadi perdebatan atau pergolakan antara kita dengan diri kita sendiri. Bangun tahajud tidak, bangun tahajud tidak, bangun tahajud tidak. Siapa yang menggoda kita tidak bangun tahajud? Siapa yang melarang kita bangun tahajud? Tetangga kita? Bukan. Siapa? Ya diri kita. Berarti diri kita ini yang menjerumuskan kita untuk lebih jahat dibanding itu. Pernahkah ada tetangga kita bangun, jangan kau bangun salat tahajud? Enggak, kita sendiri yang menjerumuskan diri kita. Oke, bangun lagi, mampu dia kalahkan dirinya. Salat tahajud, berkata lagi, 2 rakaat saya ambil atau 4? Berkata, itu terjadi lagi pergolakan. 2 mau, jangan mau 4, banyak pekerjaanmu besok. Siapakah yang menggoda kita ini untuk selalu melakukan sesuatu yang salah? Tetangga kita? Bukan, Pak. Kita sendiri yang selalu menyuruh diri kita melakukan kejahatan, kesalahan. Berarti kalau begitu, siapa yang lebih besar? Musuh yang paling besar kalau begitu siapa? Tetangga kita. Seperti apapun kita bermusuhan dengan seandainya kita bermusuhan seseorang, musuh kita itu tidak pernah datang di tempat tidur kita bilang, jangan kau bangun Ruslan. Enggak. Siapa yang suruh kita melakukan? Jadi kalau begitu, inkul nafsin lama alaiha hafiz. Tidak ada jalan lain kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Kata hadis, siapa yang menemukan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya itu dia telah menemukan segala-galanya. Segala-galanya. Kata Allah, "Faiza futtu ka'anni," ketika aku hilang dari kamu, maka fataka kullu syai'in, segala-galanya hilang dari sisimu. Ya. Jadi itu terjemahan tadi itu At-Tariq diterjemahkan dengan bintang. Karena bintang ini kan memberi petunjuk, sama tadi ketukan itu memberi isyarat bahwa ada orang. Begitu ada bintang yang kita ada malam, dan bahkan orang-orang nenek-nenek kita terdahulu, bintang itu dijadikan sebagai kompas. Ya kan begitu. Dijadikan kompas.
Ya. Jadi seperti apapun kita menyembunyikan sesuatu, seperti apa, andai kata ada sesuatu rahasianya rahasia tak. Berapa kali itu disebut itu? Seandainya ada rahasianya rahasia kita, Allah Maha tahu. Allah tahu. Tembus itu, dilihat persis, cuma diumpamakan begitu, malah ditembus oleh sinar cahaya itu, terang. Jadi untuk apa kita mau curang? Enggak tahu dia iya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada apa jika kita bohong ya enggak tahu gitu. Iya, dia tidak tahu, tapi ada yang paling tahu. Ya. Nah, siapa yang paling tahu bahwa kita bohong? Mari tanya diri kita, siapakah yang paling tahu bahwa kita bohong? Kita sendiri yang paling tahu diri kita bahwa saya bohong. Ya, orang lain tahu, tapi kita mau menyembunyikannya. Seperti apapun kita sembunyikannya, ada jemusaki bintang itu tembus. Kenapa? Karena in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ada yang jaga, ada pemeliharaannya itu. Itu makanya tadi kita katakan, seperti apapun kita menyembunyikan titik-titik itu, Allah Maha tahu. Bahkan itu dari sisi yang non fisik. Ada saya baca urat-urat sarafnya manusia itu miliaran. Nah, seberapa saja yang kita tahu? Ini baru-baru saya mendengarkan penjelasan dari seorang dokter. Kenapa kalau kita batuk harus tutup begitu? Ya. Satu kali batuk itu, di dalam mulut kita itu ada 200.000 hama. Makanya itu Rasulullah lengkap sekali tutup. Makanya kita pakai masker ini. Ya. Asan nih. Jadi dalam jawaban sumpah ini Allah menyebutkan kata-kata hafiz. Ya. Artinya ada zat yang maha menguasai, yang memelihara kita ini. Nah, kita tanya, seperti apa kedekatan Allah dengan diri kita? Ya. Seperti apa kedekatan Allah itu dengan diri kita? Ya. Ini kan selalu ada, kita diajar, kita didakwai oleh orang yang barangkali saya tidak sepaham dengan itu. Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Dekat enggak itu? Jauh. Jadi jangan kita tanya, jangan kita bercerita tentang tempatnya Tuhan, tidak ada yang tahu. Karena di ayat lain berkata Allah Maha dekat. Jadi kalau begitu, bagaimana mempertemukannya dua seperti itu? Dan banyak ayat-ayat seperti itu. Jadi yang harus dibangun dalam membaca was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq,
An-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, yang harus dibangun kesadaran moral. Itu yang harus dibangun, kesadaran moral. Cuma itu masalah manusia lebih gampang melihat kesalahan orang dibanding dia melihat kesalahan dirinya sendiri. Tanya diri kita saja. Lebih bagus kalau kita yang tanya diri kita, baru kita tuh yang jawab nanti. Manakah lebih gampang kita melihat kesalahan orang dibanding kesalahan diri kita sendiri? Jangan kita jawab, kita tahu yang jawab dan kita tahu yang dengar jawaban tak. Sudah sampai ya? Habis waktunya? Ya. Lagi 4. Nah, itu mau saja dulu. Itu saja dulu, biar 4 menit ini digunakan untuk bertanya terhadap diri kita dan kita memberikan jawaban. Mana lebih banyak kita menyalahkan orang dibanding menyalahkan diri kita? Mana yang lebih gampang kita melihat kesalahan orang dibanding kesalahan diri kita? Jawab bagi saja itu. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.